kamu mau melihat sesuatu yang kamu harus mau konsekuensinya. Ibaratnya rasa di dalam, ibaratnya emosinya dia untuk Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Sebuah misteri besar menyelimuti kepergian aktor Tiongkok ternama, yaitu Yu Menglong. Pada tanggal 11 September 2025, ia ditemukan tak bernyawa di sebuah apartemen mewah di Beijing sehari setelah menghadiri sebuah pertemuan dengan teman-temannya. Teori demi teori yang memecah publik. Sebagian menduga ia menjadi korban penyiksaan brutal, bahkan pelecehan oleh sebuah kelompok elit yang menjadikannya target. Sebagian lain percaya ia mengetahui rahasia besar yang melibatkan figur berkuasa dan menyimpan data berisi bukti penting. Beberapa meyakini ini hanyalah kecelakaan tragis setelah malam penuh pesta dan alkohol. Tak sedikit pula yang menduga ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena beban yang dipikulnya terlalu berat. Manakah yang sesungguhnya terjadi? Apakah ini hanya insiden tragis, pilihan terakhir, atau skenario yang telah tersusun rapi? Dan apa yang sesungguhnya berusaha disembunyikan? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jesselyn, dan juga gue Boas host hari ini. Dan kita akan membahas bahan-bahan, bukan bahan ya istilahnya ya, requestan yang di request banyak banget sama the clients, entah dari DM gue pribadi, DM DA, komen dari video terakhir ya kan, Kak bahas Yu Menglong. Waduh, itu banyak banget di request dan akan kita coba untuk memecahkan kasus misteri kematian dari Yu Menglong sendiri. Jadi Yu Menglong ini basically adalah memang artis. Buat kalian para pecinta Dracin pasti tahu. Dan dia ini udah terkenal juga di China sana ya. Berawal kalau nggak salah tuh dari kayak ajang pencarian bakat gitu, dan nyanyi menang, lama-lama boom apalagi di tahun 2015 sempat booming juga salah satu dramanya dan makin melambungkan nama dari Yu Menglong sendiri. Tetapi pada tahun ini Yu Menglong sendiri pun juga memecahkan internet ya dengan kabar kematiannya yang begitu tragis bisa dibilang dan penuh dengan misteri. Kita akan coba untuk kita kulik hari ini bersama kita bertiga ya. So, langsung aja ikutin tanpa berlama-lama lagi. So, let's break it down. Oke di klien, sebelum kita mulai untuk scanning dan lain-lain ya, deduksi, terus juga mungkin nanti kalau diperlukan ATI dan lain-lainnya, kita belum tahu kayak gimana. Tapi kita mau disclaimer dulu bahwa konten kali ini memang kita pure mengambil sudut pandang dari Detektif Astral sendiri ya. Karena ini banyak banget berita simpang siur juga, gosip-gosip yang digosok makin sip gitu kan ya. Yang ngebuat
kematian Yu Menlong ini nih bener-bener wah gila, udah kayak di film cuy, gitu kan. Jadi Dan infonya simpang siur semuanya. infonya simpang siur dari hashtag katanya, ya kan. Basically ya, dulu kita kemarin konten yang di Malaysia itu ya, itu aja banyak simpang siur juga kan. Tapi seenggaknya ada data ataupun konfirmasi dari pihak kepolisian, kita masih bisa tenang dari itulah, ya kan, dari situ dikit-dikit gitu. Nah ini, wah beritanya juga sulit ya kan. Pihak China pun pemerintah juga menutupi kasus kali ini, nggak begitu yang terbuka banget gitu kan. Dan orang China-nya sendiri pun juga kabarnya, ini balik lagi kabar dan katanya gitu kan. Kasus kali ini tuh kayak ada influencer yang mau nge-up atau apa gitu kan, tek di take down gitu kan. Jadi ini tuh penuh diperhatikan sekali lah kayaknya si kasus ini untuk tidak terblow up gitu kan. Apakah ini seperti memang China sendiri, setahu gue ya guys ya, China sendiri ini kan memang lagi di atas puncak-puncaknya nih, dari segi militernya, dari segi teknologinya, market bisnisnya dan lain-lain gitu kan. Jadi pihak pemerintahan China sendiri itu membuat sebuah kayak peraturan bahwa berita-berita yang memang menjelekkan industri apapun itu ya kan ya, di Cina itu tuh tetaplah diberikan perlindungan lah untuk tidak blow up banget. Contohnya kayak kemarin setahu gue tuh kayak BYD. industri mobil ya. Iya. Itu kan yang menyebarkan kena coy, gitu kan. Maksudnya kena sanksi gitu kan. Jadi itu biar lu ngapain sih jelek-jelekin barang rakyat lu sendiri gitu kan, negara lu sendiri nih istilahnya. Walaupun bukan punya negeri, tapi ini kan punya rakyat negeri Cina sendiri yang mengharumkan nama Cina ya gitulah. Kalau di China kena sanksi. Kalau di Indonesia kena Santet. Ya, agak jauh sih. Agak jauh sih. Karena santet nggak pakai G. Iya. ya udahlah nggak lucu. Atau gue kena tit. Oke, Sang lanjut. apa? Sang sutradara. Oh, kalau itu aku tahu. Bro Willy tahu. Iya, nggak, aku tahu juga. Pikiran kamu arahnya ke sana. Astagfirullahaladzim. Oke, so kita akan tadi udah disclaimer. Mari kita coba pecahkan dari sudut pandang kita. Bagaimanakah hints-hints yang kita dapat. Walaupun datanya ada ya dari foto meninggalnya dan lain-lain, ya kan, foto-fotonya lumayan banyak juga, ya kan. Let's see apa yang bisa kita korek kali ini. So langsung aja ke first impression. First impression nih, Bro Will dan juga Jesselyn, ketika lo melihat kasus kali ini tentang meninggalnya Yu Menlong, apa nih yang lo rasa? Something apa? Let's go. Arahan energinya yang langsung berasa itu, sepertinya jiwanya kayak ada abstrak gini. Hah? Kok gue bisa berakhir seperti ini? Gue mesti cari tahu nih biang keroknya apa, penyebabnya apa. Itu first impressions. Dari situ hipotesa gue, kelihatannya ini bukan bundir sih kelihatannya. Tapi apakah ini dia nggak sengaja terdorong, dia sengaja didorong, atau dia nggak sengaja terjatuhkan diri, gue belum tahu. Cuma bukan atas kemauannya sendiri. Gitu. Oke. Jesselyn? Oke, kalau dari aku pertama kali ketika aku ngelihat foto Yu Menlong, aku ngerasa, loh, ini orang nggak pengen nggak pengen udahan kok gitu. Jadi kalian tidak merasakan energi depresi ya di dalam? Enggak. Dia pekerja keras. Enggak, dia bukan tipe depresian gitu. Jadi bisa dibilang nih kita udah mengambil sebuah salah satu udah mencoret tuh ya kan dari banyaknya prediksi-prediksi ataupun dugaan-dugaan, yaitu adalah bundir. Itu kita coret ya. Tapi kita belum tahu bagaimana nantinya. Wait, yang One Direction itu apa ya? Liam Masih Payne. ingat nggak? Iya. Insiden. Tapi Tapi dia depresi nggak? Gue lupa waktu itu. dia depresi. Makanya Terus dia minum beda terlalu banyak. energinya. Beda, Minumnya energinya kan beda. banyak di situ kan kalau nggak salah dan lain-lain. Terus selain itu, aku ngerasa kayaknya dia pas jatuh gitu ya, dia kayaknya nggak sadar deh. Iya, Jadi- gue juga ngerasa. Agak teler gitu kayaknya, agak ketengleng gitu berasanya. Bukan dalam kondisi full fit sadar. Terus aku berasa kan tadi kan tim kreatif sempat kasih foto jatuhnya kan ya. Dia itu pas datang bukan karena terpaksa gitu. Jadi emang oh ya udah gitu ya, memang gue datang ya buat kerjaan gitu. Datang ke partinya itu. Datang ke partinya. Tapi itulah yang kamu rasain lah ya. Ya. So kalau kayak gitu
balik lagi gue akan bahas kronologinya dulu. Sebenarnya dua kronologi ya, dua version ya kan. Yaitu kronologi resmi yang diberikan oleh pihak kepolisian dan juga kronologi versi Weibo dan juga Twitter atau X. Walaupun ya yang X ini atau di versi sosial media lah, ini berasa banget kayak jadi film sih ya. Tapi oke lah. Nah, untuk kronologi resminya ya, jadi itu kejadian ini dimulai pada tanggal 10 September 2025 ya. Dimana tuh pada jam 8 malam pesta itu dimulai. Para tamu mulai minum minuman alkohol juga lah kurang lebih lah. Nah selanjutnya ada jam 9-an lebih CCTV menangkap saudara Wang. Termasuk terekamnya tuh pas masuk lift membawa 2 botol wine menggunakan jas dan yang rapi lah. Walaupun katanya nih ya, ia membantah bahwa ia tidak hadir malam itu. Tapi kayaknya agak sulit ya karena buktinya udah pas. Terus jam 2 malam sudah masuk ke tanggal 11 September. Yu masuk ke kamar. Menurut temannya Yu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Jam 2:30 sutradara Wang keluar. CCTV menangkap ia meninggalkan gedung sirene dengan wajah panik, bahkan menabrak troli pembersih gitu kan. Jam 3 kurang pesta berakhir. Berdasarkan catatan manajemen gedung, acara selesai sekitar jam-jam ini nih. Dan di jam 6 pagi baru ditemukanlah tubuh dari Yu Menglong ini nih, Yu Menglong ya kan. Selanjutnya kayak ada warga sekitar situ yang menemukan Yu Menglong dengan tubuh Yu tergeletak di bawah gedung dan melaporkannya ke pihak kepolisian. So far sampai situ tok doang tuh dari laporan resminya ya. Tapi kalau kronologi dari versi Weibo, udah kayak drama lah. Jadi ini Yu Menglong diduga diculik ke sebuah villa berisi 17 orang, terus dibius, disuntik dan disekap. Klaim menyebutkan ada live streaming juga di dark web yang menampilkan penyiksaannya. Terus juga selama 2 hari ia dipaksa menyerahkan USB tersebut gitu kan. Namun ia disebut memilih menelannya demi melindungi barang bukti tersebut. Nah USB ini katanya berisikan data-data penting lah gitu pokoknya lah ya. Terus pada tanggal 10 Septembernya Yu dipindahkan ke apartemen lantai 6 dan kembali disiksa. Terus mengalami jatuh pertama. Jadi 2 kali jatuh nih guys. Mengalami jatuh pertama terus masih hidup nih. Terus terlihat oleh paparazzi lah intinya ya kan, tergeletak di rumput. Entah paparazzi kayak entah netizen lah ya. Terus CCTV ini akhirnya menangkap momen ia diseret kembali masuk ke gedung. Dan akhirnya di rumah sakitnya diduga dioperasi untuk mengeluarkan USB dari perut. Perutnya kemudian dibalut perban ya kan. Terus ya kurang lebih seperti itu. Pada tanggal 10 September ya kembali. Setelah dioperasi Yu diganti pakaian di apartemen di lantai 3. Dan di 11 Septembernya jam 5 sore jam 5 pagi itu Yu Menglong diperkirakan jatuh dari apartemen. Jam 6 baru akhirnya bertemu penghuni apartemen untuk menemukan jenazahnya. Wow, sangat-sangat dramatis sekali ya. Dari lu cerita aja, itu versi Weibo kan. Weibo tuh kayak Google atau apa sih? Kayak Twitter gitu. Kayak Twitternya China ya. Sosmed. Kayak gua sama Jesslyn ngerasa energinya nggak ada yang spiking. Iya, Kayak sama. cuma di sini doang. Aneh. Jadi feeling gua ini first impression kedua, I think bukan Weibo deh, the real case. Betul. Kalau dari versi Kronologinya. DA, iya. Cuma kronologi yang pertama itu lebih kerasa, walaupun nggak spiking banget, tapi lebih kerasa nyentuh. Bener. Gimana partinya jam berapa itu kronologi yang pertama? Jam 9-an lah. Terus selesainya kata penjaga gedung jam 3 pagi. Iya. Jam 2-an. Yu Menglongnya ditemukannya jam 6 kan. Diperkirakan jatuhnya kapan? Berarti jam 2 atau jam 3 dong. Bisa jadi, tapi ya kalau nggak salah ya saudara Wong tuh keluar 2:30. Ya jam 2 jam 3-an situlah ya. Whatever it is, gue ngerasa lebih kena yang itu, yang kronologi resmi ya itu. Itu gue lebih ngerasa kena. Dan ini dugaan gue doang ya, Bow ya. China itu emang, ya gue nggak boleh menjelek-jelekkan negara China, tapi beberapa kali gue ngeliat di video orang China tuh untuk daerah kota tertentu acuh tak acuh loh terhadap insiden. Sekitar belasan tahun lalu, lo pernah lihat nggak video yang viral? Waktu itu belum ada BlackBerry, belum ada apa. Ini nggak tahu Jesslyn sama Bong lihat nggak? Di China, sopir truk nabrak anak gitu, satu ban, dia nggak mau tanggung jawab, malah lagi ban itu, and then kabur. Itulah China. Terus nggak ada yang mau nolong, karena kalau nolong ntar dikira mereka yang menyebabkan itu. Iya. Itu pernah ada kan belasan tahun lalu kan. Kayaknya gue curiga China sampai sekarang masih ada unsur gitunya deh. Masih. Aku pernah dengar dari seseorang temanku ya, teman-teman. Jadi dia emang adalah seorang berketurunan China asli ya, mainland China. Terus dia bilang katanya kalau di sana
suka ada orang pura-pura kecelakaan. Nah, nanti kalau ada orang lain nolong, nanti malah diperkarain, Iya, terus dikasusin, ujung-ujungnya yang nolong jadi tersangka. itu dashcam gitu. di YouTube banyak banget sih. Makanya orang-orang China bukan karena nggak mau nolong tuh gara-gara nggak ada empati, tapi takut itu tuh scam. Di Jakarta malah di kota-kota besar bukan itu motifnya, lebih ke begal. Tapi Langsung aja. ada, sekarang tapi ada. nggak sebanyak yang di China. Iya, nggak sebanyak yang di China Iya. sih. Anyway, lanjut Bo. Oke. Nah, dari situ sendiri ya, memang gue juga nggak ngerti kenapa bisa banyak banget dan berkembang ceritanya udah kayak Dracin sendiri gitu kan ya. Iya sih, benar Karena sih. ada video-video juga dan lain-lain. Tapi kan ya namanya juga rata-rata tuh yang merespon ini kan orang-orang luar negeri ya, ketimbang orang daratan Cinanya sendiri kan. Jadi itu ya mudah-mudah percaya aja maybe gitu kan, karena nggak kenal aktornya, apa yang ada di situ, siapa-siapa orangnya gitu kan ya. Tapi oke lah, let's focus on the kronologi resminya ya. Tapi kalau ngomongin soal dugaan-dugaannya ya, memang ada beberapa dugaan dan motif tertentu gitu kan. Gue akan spill dulu dugaan dan motifnya. Dugaan yang pertama memang dugaan penyiksaan dan kekerasan ya kan ya. Disebutnya Yu Menglong ini dijebak oleh seorang dan akhirnya ia dianiaya lah dan dihap ya kan oleh sekelompok orang gitu. Beberapa teori menyebutkan pelakunya juga adalah kelompok yang belok. Belok elit gitu kan ya. Ya gay elit lah, kita langsung ngomong aja. Terus juga ada motif politik industri hiburan. Dipercaya ia mengetahui skandal money laundry yang melibatkan figur politik. Dan ia juga menyimpan USB-nya berisi dokumen rahasia atau bukti penyucian uang tersebut. Nah makanya lah dibuatnya tuh dari dugaan ini nih tuh tadi tuh yang versi Weibo itu kan. Terus yang ketiga ini adalah motif kecelakaan setelah minum-minum alko gitu kan ya. Karena ini disampaikan oleh ibunya jika ini adalah insiden kecelakaan saat ia sedang berpesta alko gitu kan. Nah soal ibunya nanti juga akan masuk ke ranah deduksi nih. Dan ataupun juga ada dugaan bundir yang sudah kita klaim kayaknya bukan sih ya gitu kan ya. Karena dipercaya ia memiliki permasalahan dan beban hidup yang cukup berat sehingga memilih untuk mengakhiri nyawanya. Oke, mungkin untuk kita masuk ke deduksi dulu untuk lebih lanjutnya lagi. Sure. Nah untuk lebih lanjutnya lagi kita langsung aja deh. Untuk menampik dugaan-dugaan dan motif tersebut ya, kita harus tahu dulu karakter dari si siapa nih namanya? Yu Menglong. Yu Menglong ini. Yu Menglong, susah banget sih Yun lagi. Yu Menglong ya kan, almarhum Yu Menglong. Apakah karakternya memang sedepresi itu orangnya atau seperti gampang apa gitu kan? Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Dia sebenarnya nggak, kalau kata media, terkenal dengan pembawaan yang tenang, kalem. Enggak sih men, dia nggak setenang itu dan nggak sekalem itu. Agak sedikit emosional, mirip gua. Nggak bisa energi, nggak bisa bohong. Cuma mungkin karena di China dan terkenal dengan semuanya entertainment, harus banyak fake-nya. Gua akuin aja ya, gua orang Indonesia yang mungkin etnisnya Chinese. Cuma dalam hal fakingan, palsu-palsuan, wah China parah sih, Bang. Indonesia lebih better. Setuju gak ada clients? Gue masih mengakui Indonesia better. Nah, di Yu Menglong ini karakternya tuh agak emosian. Tapi dia memang punya beban hidup, cuma dia gak depresi. Dia ada unsur capek kerja, tapi pengen terus kok kerja. Kayak DA aja, kita capek, konten, clients, dan yang lain-lain. Tapi kita gak pengen berhenti. Nah, itu karakternya. Terus tadi ya gue dapet sesuatu loh. Lu kan ngomong yang mengenai ada kekerasan, pelecehan seksual dan yang lain-lain ya. Tiba-tiba gue dapet vision. Dia kayaknya dapet protection deh. Protectionnya tuh kayak sebuah bonus dari entah PH atau pemberi kerja. Karena dia salah satu aset besar kan. Dapet kok. Dapet, ibaratnya kalau ngantor lu kayak tunjangan apa ini, tunjangan protection untuk para gegeyan yang nyari dia gitu. Dapet kok. Jadi kayaknya pelecehan atau pemerkosaan nggak segampang itu deh ke Yu Menglong. Ada bodyguardnya harusnya. Ya tapi kan di sini kan kronologinya adalah yang make dia juga ya di atasnya perusahaan itu. Orang-orang elit gay. Sekali lagi ini ada first impression lagi ya. Tadi gue lupa ngomong. Lu masih ingat waktu DA ngebahas Tang Monida nggak? Itu bau-baunya ada energi niat menghabisi. Betul, Ya, kerasa di banget. sini kok gue dari tadi nyium mana ya niat menghabisinya ya. Malah adanya niat menutupi. Betul. Lebih kencang.
Entah dari PH-nya atau dari negara, Anggaplah manajemen lah, entah dari manajemen negara, gue masih bingung. Tapi lebih kencang energi menutupi dibanding energi menghabisi. Itu. Nah makanya gue agak, ya kok jadi begini. Gue berharap tadi ada sesuatu yang baunya energi menghabisi, tapi dari tadi kita cium kayak kok nggak kecium Iya, ya Jess ya gitu. Setuju. Kayak dari Jesselyn gimana kalau menanggapi Bro Will tadi? Setuju nggak? Setuju, dan aku ada tambahan ya. Jadi Yu Menglong itu betul dia bukan orang yang tipe-tipe depresi. Iya, dia memang capek kerja gitu, tapi dia happy kok kerja di bidang ini sebenarnya. Passionnya tuh ada. Passionnya ada, bukan yang ya udahlah, gue jadi artis aja lah, uangnya lumayan, tapi sebesi gue nggak mau. Enggak, bukan yang tipe gitu. Dia seneng kok dikenal, orang-orang pada suka dia, tuh dia seneng. Dia menikmati Oh iya, dunia clear. hiburan. Itu clear. Dia seneng. Nah, terus mungkin ada sisi tuh dia perfeksionis, itu aku berasa orangnya. Wah, itu jelas. Jadi dia menuntut, wah, gue kalau kurang gue harus bagus nih, apa yang bisa perbaiki gitu. Pokoknya dia tuh tipe yang pekerja keras, jadi bukan yang malas-malasan sama sekali. Nah di situ dia emosionalnya, Iya. emosinya dia sering di situ. Pokoknya dia nggak mau dirinya jelek apa gimana. Padahal mungkin menurut orang-orang, oh masih oke kok Yu Oke Menglong, aja. pangeranku gitu, ganteng gitu. Tapi menurut dia enggak, gue kurang nih di sini. Oke, next gue harus perbaiki lagi kayak gitu. Bagus sih, itu mental itu bagus. Oke, lanjut. Heeh. Ada lagi tentang Yu Menglong sendiri nih karakternya. Sementara itu. Jess, aku mau tambahin, cuma nggak tahu deh ini sensitif atau enggak ya. Pas aku nge-scanning kepribadian dia lagi, ini vision symbolism ya. Dia kayak plak gitu, plaknya tapi kayak gini, kayak gimana ya, ya begitulah. Jadi gue taulah apa artinya lah, gue juga bingung lah. Tapi intinya dia picky, milih-milih pesta dan juga milih-milih partner. Ini orangnya nggak obralan sih. Partner tuh maksudnya partner apa nih? Partner pasangan. Oke. Entah cowok entah cewek, gue bingung. Tapi picky. Dan dia tipe yang nggak, itu tadi yang ketika vision symbolism kayak plak gitu, neplak gitu, itu tipikal jiwa yang nggak mau jadi obralan kayak kalau gue nggak mau sama lu siapa gitu. Ya. Kan ada tipe artis yang obralan, ada. Ya. Nah ini bukan yang obralan. Jadi dengan dugaan bahwa dia dijual kemana-mana oleh elit dan Kayaknya nggak lain-lain, semudah kayaknya itu sih. nggak semudah itu bagi Nggak semudah Dia Yu nggak Menglong suka ya. diobral, dia nggak Nggak mau. suka. Nggak. Dia cukup punya harga diri kok. Kalau Betul. misalkan dia, ya lu kan gue udah roketin nih istilahnya nama lu gitu kan, udah on manajemen kita nih. Kenapa gitu. baru sekarang keluar semua ya visionnya ya? Terus lu harus ngelayanin orang ini nih gitu, anggaplah seperti itu. Dia tipe yang willing apa enggak? Ini aku dapat abstraknya tuh dia langsung kayak ngerut kayak hah gitu. Emang ini bagian dari kontrak? Dia langsung ngerasa gitu. Emangnya harus ya kayak gitu. Langsung heran gitu. Pokoknya kalau udah yang tidak sesuai dengan kontrak, kecuali fans ya. Mungkin kalau fans dia masih mau kasih lebih gitu. Karena kan selain Fan untuk service. ya fan service lah ya, selain untuk image dia, selain juga ya udah deh gitu. Maksudnya kalau sama fans oke lah. Tapi kalau hal yang aneh-aneh dia dijual kemana dan itu tidak sesuai dengan kontrak dari awal nggak dibilang, tahu-tahu kayak udah yuk sini sama gue aja, kayak nggak mau kayak gitu. Apa sih nggak mau? Iya, emang kayak gitu Kayak gitu. karakternya. Cuma gue Lu ngapain nggak pengecualian mau? dikit Gitu. Yes. Iya gimana? Kan pertanyaan Bow, mau nggak dia kalau melakukan sesuatu yang apa tadi lu bilang? Ya kayak menemani seseorang lah, atau kayak ya begitulah kan kadang-kadang kayak gitu di manajemen juga. Gue ngambilnya dari kacamata energi mentahnya ya. Kalau itu nggak sesuai kontrak dan dia ngerasa kayak nggak ada faedahnya buat dia nggak mau. Tapi Betul. kalau dia mikir, ini gue nggak mau sih melakukan ini sih, tapi aduh ini demi di ngukur gitu, ya udahlah gitu. Matanya kayak gini ekspresi, ya udahlah gitu. Nah, Sekali dua kali dia terpaksa melakukan karena emang dia tahu sepadan dengan hasilnya apa. Misalnya demi clients lu harus main dracin yang cipokan sama cowok misalnya aja gitu. Jadi kalau konteksnya menemani, bukan dalam hal menemani yang plus-plus nggak gitu yakin gue, sih. tapi kalau sampai bener-bener untungnya banget buat dia, bisa goyang sih. Oh. Bisa. Aku ngeliatnya gitu, Jess. Tapi harus ada, maksudnya faedahnya Iya, apa? harus sepadan. Harus Ya, sepadan sepadan. sama yang dia Harus mau. sepadan. Yang dia dapat. Yang dia Iya. mau ya, dan dia dapat, bukan yang dalam terpaksa ya. Gini, sorry, bukan yang dalam terpaksa dan dia nggak mau. Kalau misalnya Gitu. cuma sekedar kayak ini ada kenalan gua, lu kan sama gua udah deket nih, kenalan gua, lu temenin dia, anjir lah, ogah Nah, lah, nggak mau gitu, dia dia nggak mau. nggak mau.
Misalkan kayak nih bos brand A nih Nah, itu lain cerita, mau itu kontrak lain. lu nih besar digitnya, lu temenin dulu gitu. Lu Itu pun dia ketemu, lu picky, ketemu. Je. Ya dia Apa, dia picky. bau. Yes. Dia picky. Dari keuntungan dari orangnya siapa dan Mm-mm. lain-lain kali gitu ya. Tapi temeninnya pun ya dia lebih ke arah oh ya udah kita ngobrol-ngobrol aja, lebih ke kayak basa-basi apa gimana. Dia maunya sampai Ini situ. orang frontal juga ya. Hmm. Oh frontal loh ini orangnya. Lumayan. Mhm. Jadi kalau di media terkenal baik, kalem, enggak sih, aslinya frontal ini. Frontal tuh kayak gimana bro contohnya? Ya kayak gua. Frontal. Heeh. Kan kalau frontal tuh ya Ya. nyablak langsung gitu. Frontal kok. Tapi tadi ada vision lagi ya. Kayaknya dia lemah terhadap wanita yang lebih tua. Lemahnya konteksnya bukan lemah seksual, lemah hormat. Mungkin apakah dia dibesarkan dengan ibu, jadi dia jadi hormat dengan sosok ibu dan wanita yang lebih tua? Gue nggak tahu. Tapi misalnya yang minta ke dia sosok wanita yang lebih tua, wah dia susah nolaknya. Goyah dia. Oh ya dia, aduh shit, susah nolaknya dia. Mirip emak gua lagi gitu. Iya, dia ada sedikit kelemahan di dalam itu, hormat soalnya dia. Tapi kalau sama cowok, jangan harap mau lebih tua kayak mau lebih muda. Kalau dia ngerasa kayak gue nggak harus bantu lu ngapain gitu. Oke, itulah kurang lebih ya dari Yu Menglong sendiri lah ya. Sosoknya ya. Sosoknya memang ternyata kayaknya untuk bundir itu kayaknya Kagak. agak Satu lagi gue agak sulit. ini visionnya belum Oh, ada bermunculan lagi? pas sudah di tengah-tengah. Gila, confidence-nya luar biasa loh. Ya orang perfeksionis pasti confidence dong. Wah ini PD-nya sih luar biasa loh confidence-nya. Apalagi dengan nama sebesar dia ya. Oke, masuk ke ranah kejanggalan. Walaupun tadi Bro Willy sudah bilang ini kasus bau-baunya lebih ke arah penutupan, sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Mungkin ada yang mirip-mirip soal kejanggalan ini ya. Yang pertama, tidak adanya investigasi mendalam yang dipublikasikan. Jadi polisi itu cuma menyatakan tidak ada indikasi kriminal. Hanya sehari setelah kejadian yang bagi banyak penggemar dianggap terlalu cepat untuk kasus sebesar ini. Jadi cuma ya sehari aja gitu. Biasanya kan didalemin seminggu berapa gitu kan. Kang Monida aja seminggu lebih kayaknya, kali ya, lebih. sebulan lebih gitu. Terus laporan autopsi penuh tidak dipublikasikan ke publik, menimbulkan pertanyaan apakah penyebab kematian murni kecelakaan atau ada faktor lain. Ya ini tergantung negara kebijakannya sendiri sih ya. Oke, selanjutnya rekaman dan foto yang beredar di media sosial. Jadi nih foto, video serta rekaman CCTV menjadi bukti alternatif yang membuat publik semakin curiga. Tapi masalahnya dari pihak sana pun sendiri katanya CCTV-nya itu juga rusak. Cuma CCTV di lantai tertentu doang ya yang orang-orang masuk itu ya sana kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi kan yang beredar di media sosial ini nih tidak terjamin keasliannya juga tuh. Makanya kenapa ada dugaan yang kedua tuh kan tuh ya. Kronologi yang kedua tadi tuh yang dari Weibo dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga itu adalah respon pasca kejadian, yang dimana sutradara Wang menyangkal hadir pada pesta tersebut, lalu terbongkar lewat bukti CCTV dan sekarang ia menghilang. Oh jadi dia beneran hadir. Yap. Wait, Terus ini yang cincong tadi kan? Sorry, gue kayaknya gak bisa baca. beberapa pihak terduga juga seperti menghilang dari publik. Jadi ya mereka tutup, ya antara menghilang dulu lah dari publik, entah dari sosmed dan lain-lain. Nah, udah mulai masuk nih ke ranah-ranah calon-calon pelaku nih. Walaupun kita masih belum bisa bukan mengklaim ya, membuat hipotesa bahwa ini adalah kasus kecelakaan atau apa. Kita lihat, gue minta deduksi dari para calon-calon pelaku nih, yang dimana pada menghilang semua. Kita masuk ke arah sana ya. Nah, di sini ada Gao Taiyu. Waduh. Sebenarnya bacanya kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong. Kau Taiyi. Oh, Heeh. Gao Tai. Ya kalau kamu yang ngomong kok kayak ngatain orang ya. Iya Kayak ngatain orang kalau kamu. Gao Tai. Tayu. Iya. Taiyu nggak? Taiyi. Taiyu. Oke. Kayaknya gitu deh. Jadi Tapi ini correct me if si I'm wrong. Kao ini nih adalah aktor dan teman dekat Yu Menglong. Disebut warganet katanya sih ya dia kaum LGBT juga dan ikut menekannya untuk minum-minum. Nah, kita dari dia dulu deh. Menurut lo nih, si Kao ini nih memang terbukti sudah ada di sana ya di pesta itu ya. Ya saya deh. Betul. Nah, tapi kira-kira gimana nih menurut kamu dari apakah dia termasuk sus juga nih di dalam kasus Aku kali ngerasa ini? dia sedih banget sih. Dia sedih, real. Iya maksudnya dia sedih real. Mm-mm. I don't think dia sih. Enggak sih. Benangnya tuh lebih kerasa kayak andai kata si siapa Meilong itu bisa jadi pacarnya dia pacarin kali.
Ya gue nggak tahu mereka pasangan atau enggak kan. Hmm. Tapi lebih kerasa ke energi itu daripada gue habisin loh. Enggak sih, kalau habisin Iya, nggak lebih ke berasa. arah kayak ini orang clingy sebenarnya. Ini mohon maaf ya. Tayu ini tipe clingy sama cowoknya gitu. Oke. Lanjut ya. Terus selanjutnya ada Chi Kuang Kuang. Bacanya gimana? Bener, Chi Kuang Kuang. Benar-benar, Ji Kuang Kuang. Dia ini adalah penulis naskah atau scriptwriter scriptwriter. Disebut sidik jarinya ditemukan di lokasi kejadian dan jam Rolexnya ada di kantong celananya jenazah dari Yu Menglong. Ya Allah, itu belum sampai yang ketiga. Gue tiap kali ngeliat enak banget. Belum, sabar Bro Will. Enak Ini banget dia sama nih. yang satu itu. Ji Kuang Kuang ini tipe yang gini sih, aku ngeliatnya dia kayak engkok jual bakmi yang keteknya mesti dibiarin aja gitu, terus sambil mungkin car bakmi apa car kue tiaw gitu. Karena pas sama Karena fotonya keringetan juga. panas gitu kan. Iya, Pakai ini nggak bandana buat ngelap keringet. Tapi dia Enggak punya sih. Rolex coy. iya, enggak tipe-tipe yang gitu. Jadi tipe-tipe pikirnya cuan. Gitu. Oh, Tipe yang mikirin cuan. Gue bisa cuan apa nih gitu. mungkin namanya ganti dia. Apa tuh? Chi Chuan Chuan. Boleh. Oke, nggak ada sus di Tapi sini. kalau dia yang ngekill kok aku nggak ngerasa Lebih ya. fokus ke cuan. Iya, lebih fokus ke cuan. Oke, Enggak sih, dia sama orang juga nggak attach gimana gitu. karena penulis kali ya, dia introvert dan lain-lain. Oke, kita lanjut selanjutnya ke terduga ketiga, yaitu adalah Chen King Song. Dia ini adalah sutradara diduga yang menjual Yu Menglong ke kelompok LGBT. Tapi nggak tahu juga ya. Ini kan menurut versi Weibo nih. Tapi dia ada hadir di situ apa gimana, Sen? Ada hadir di situ ya, si sutradara Chen. Gimana menurut lu? Ini yang ya Allah, gue nggak doyan banget nih sama nih orang. Mm-mm. Even sebelum Sena ngasih yang dia tampak depan aja, dari tampak samping gue udah salfok tadi pas di meja. Ini siapa Sena? Gue nggak tahu itu siapa. Gila nih orang energinya nggak enak banget. Nggak enak banget. Kamu atau aku dulu nih? Kak Willy dulu deh, daripada Ini, ditahan-tahan sini, marahnya. sini. Ini orang bau si Cincong ini. Sorry gue Chen Cincong. Aduh, Chen Cincong. Nggak bisa tuh Cincong terus gue bilang ya. Cingsong. Iya. Cingsong. Cincong nggak bisa, tetap Cincong keluarnya di mulut gue. Ini ada cincong. Ya udah, cincong. gimana? Cincong gimana cincong? Udah Chen aja deh. Ini tipe orang yang nggak ada loyalty, allegiance nggak ada. Bantu gue dong the clients allegiance. Dari kemarin gue keberpihakan nggak ada. Ini tipe yang berani jual teman punya, ngorbanin teman Setuju punya. banget. Gue bingung ya prinsip hidup dia apa ya. Prinsip hidupnya it's all for himself sih. Ibaratnya kayak lu udah punya teman yang udah belasan tahun, bisa dijual sama dia. Not a good person. Not a good person. Indeed. Not a good person. Udah itu aja yang bisa gue ngomong. Oke, lu nggak merasakan bau-bau sus dari dia? Belum ya energinya. Tapi ibaratnya kalau misalnya gara-gara dia terus paparazzi jadi tahu di mana tuh si siapa Yu Menglong, tipe yang bisa sih. Tipe yang berani ngebocorin hal yang nggak harusnya dibocorin ke orang lain. Tipe berani jual orang lah Bisa. itu. Oke, kita lanjut aja ya. Mm-mm. Fang Li. Selanjutnya yang keempat ini ada Fang Li, Ini nggak produser berasa. senior di industri film Tiongkok, dikabarkan meninggalkan Beijing tiba-tiba setelah kejadian. Ini pengen kerjanya cepet, tak kayak gini. Udah nggak ada istilah telat. Kejar tayang gitu. Itu dia tuh ibaratnya aduh gitu. Wah, gawat nih gitu. Udahlah, kabur dulu lah. Ini nggak gitu. tahu nih dari tim kreatif bisa nggak? I don't think dia tipe yang juga seneng berlama-lama di party deh. Dari energinya dia nggak seneng berlama-lama di party. Oke, kita lanjut dulu ya. Ada Song Hee-ren. Dia adalah aktris populer rekan kerja Yu Menglong. Warganet menduga ia dijadikan umpan atau bagian dari jebakan. Wah, ini kayaknya emang mengarah ke arah skenario kedua ya. Seneng kayak netizen China juga seneng bikin racun sendiri. Bener. Enggak sih Kak Bu, aku nggak merasa dia energinya ingin menghabisi Yu Menglong gitu. Nggak berasa. Oke. Kayaknya kalah ini deh, kalah level. Aku berasa dia kayaknya di bawahnya level Yu Menglong deh. Oke, selanjutnya Zhao Maiki. Wah, Aduh. ini rawan. Hmm. Xiao Maiki. Dia ini siapa nih? Maichi. Maichi. Sen. Xiao Maichi.
Ini identitasnya masih belum jelas, tapi dia terduga dia ikut ke dalam pesta itu gitu. Jadi masih sampai sekarang belum ada infonya. Tapi memang kalau dari energinya ini tipe yang rawan ngobat sih. Iya, Rawan bener. ngobat, kerasa kayak bau minuman, bau ngobat kayak nggak jauh-jauh. Entah dianya Bener. melakukan, tapi rawan banget. Betul. Oke, terus selanjutnya Tian Hairong, aktris senior. Bibi dari Shinki. Ini sama ini nggak punya Mastermind. allegiance ini. Betul. Tian Hairong Shinki ini siapa lagi? nggak Yang tadi aku setia. jelasin di sini. Sama cowoknya aja nggak setia. Betul. Ini sama seperti sutradara Chen Ching Chong tadi, Hmm. tapi ini versi cewek dan mungkin dia aktris ya dia. Dia bukan. Betul, aktris Andai senior. kata dia jadi produser sama sih, jadi kayak Chen Ching Song juga. Dia licik-licik juga dong. Dia agak beda ya sama Yu Menglong. Selfish, Bukan agak selfish. sih, actually beda. Kalau Yu Menglong itu kan tipenya kan, maksudnya nggak mau dibeli kalau misalnya nggak ada keuntungan sedikit pun. Dia tipe yang mau. Dia tipe yang bisa. Nih mohon maaf ya untuk penggemarnya Tian Hairong. Dia tipe yang bisa dibeli sih. Tapi dia juga tipe yang berani ngorbanin teman juga, persis Chen Ching Song. Tapi ini versi cewek dan versi aktris. Oke, Dia ketemu sama Ching Song, udah. Udah ada klop Klop. ya. tutup sama botol. Oke. Iya klopku, tutup sama botol. Oke. Boleh juga. Oke, selanjutnya adalah si sutradara Wang sendiri. Itu ada di line fotonya. Ini yang Oh. katanya ada di CCTV ya? Iya, Hmm, karena terekam di CCTV ternyata dia sempat masuk ke apartemen, lalu dia kayak bawa 2 botol, terus sekitar subuh-subuh dia udah keluar lagi gitu. Tapi pas netizen problem ke dia tidak mengakui awalnya, tapi Yep. setelah CCTV itu terekam dan disebarkan ya dia baru mengakui. Karena emang dia muka dua. Oh, sutradara Wang ya. Ini sebenarnya lebih cocok kalau di Konoha ya. Dia jadi pejabat, cocok. Ngomongnya di mikrofon depan rakyat, bla 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 bla, di baliknya sih. Sok kasihan gitu Iya. ya. Tapi udah terlatih loh ini. Kerasa gue kerasa dia di depan layar tuh udah terlatih ngomong. Kita bersatu padu untuk gini-gini, mari kita berempati gini-gini, kayak udah lip service aja gitu. Berasa ada ya orang-orang tertentu yang emang udah terlatih seperti itu. Oke. So, kalau kayak gitu dari keseluruhan mungkin foto-foto yang terduga ya, walaupun 17 orang katanya, tapi itu kan versi Weibo lah ya. Yang kita dapat dulu deh. Lo ada indikasi mereka ini nih ada peak energi emang melakukan nggak secara sengaja atau tidak sengaja? Kurang, Bo. Kayak ada spike energi tapi kok kurang ya Jess ya, kayak Spike energinya lebih karena takut gak sih? Takut. mereka dituding pelaku Betul. gitu. Tapi oke, Ya. lanjut. Aku malah takutnya ya, ini cuma kita ngomong duga-dugaan. Takutnya emang mungkin beneran accident. Terus mereka nggak ngelapor semuanya yang ada di party itu. Udah biarin dah, kita buying time aja sampai orang ada yang ngelapor gitu. China Iya. bisa jadi loh. Tapi kalau ditanya lagi energinya not enough untuk sampai bilang ini pelakunya. Enggak sih. Tapi kalau per individual deduksi siapa yang somplak ya itu Chen Ching Song Iya. Yang paling somplak dia. dan siapa tadi Ini Tian Hairong. Tian Hairong. Iya. Oke, kita karena ini masuk ke ranah deduksi, sekalian deh ke ibunya Yung Menglong ada di bawah. Nah, di sini nih ibunya Yung Menglong sendiri memang mengonfirmasi sendiri ya bahwa putranya meninggal akibat jatuh dari gedung. Menyebut bahwa pada malam kejadian Yu berada di bawah pengaruh alkohol, meminta publik berhenti menyebarkan spekulasi dan rumor dan mengucapkan terima kasih lah. Tapi konteksnya pada awal kejadian ya ibunya Yu juga kaget lah ya dan meminta kejelasan dan kebenaran diungkap. Tapi habis itu dia mengeluarkan surat yang dimana yang seperti gue ucapkan tadi gitu loh, bahwa Yu ini ya meninggal wajar gitu. Bukan wajar sih maksudnya ya, karena ulahnya sendiri lah gitu. Dari kalian lihat gimana nih ibunya Yu? Apakah memang ada This is tekanan Jesslyn's time. untuk ditutup-tutupi? Karena kan konspirasinya di situ, bahwa ibunya ditekan untuk tidak bilang bahwa ini there's something tindak kriminal lah. Aku ngelihat beliau ini tipe ibu yang akan memperjuangkan apapun demi anaknya. Jadi bukan semata-mata, oh ya udah kalau misalnya ada yang mau beli, anak gue jual. Enggak, Oh, dia bukan enggak, tipe enggak. yang begitu banget, bukan sama sekali enggak. Bahkan aku dapat vision ya teman-teman. Pertama kali waktu aku nge-scan ibunya, aku boleh contohin nggak kamu di meja ini mungkin? Boleh bebas. Oh. Boleh. Iya, Nah, kayak gini nih.
Ini misalnya jasadnya dari Yu Menglong ya. Ini misalnya ibunya kayak gini. Kayak gitu. Nangisnya tuh sampai kayak gitu. Terus kayak sampai kayak gitu. Energi ngebeli tuh sama sekali nggak ada sih. Emang energi cinta lah ya. Energi cinta Dan kehilangan. Setuju. Water Haizu itu bahasa Indonesianya lebih ke Anakku sayang. ya anakku gitu. Anak saya gitu. Anakku gitu. Oke, jadi bisa dibilang ibunya memang tidak ada tekanan dari pihak manapun ya saat Enggak menulis sih. surat itu. Bahkan ya, kalau misalnya Dia ini aku udah, ya misalnya dia menerima, udah lu nggak usah ini gitu, tapi dalam hatinya tuh udah tekad. Dia sebenarnya udah siap-siap gitu. Misalnya nih, dia mau ditekan sama agensi kek, sama siapa kek, dia udah siap dalam hati dia. Dia bertekad tidak ada yang bisa menggantikan anakku gitu. Bahkan uang sekalipun. Jadi istilahnya kalau misalkan memang ini kasusnya ternyata kasus kriminal, terus disuruh tutup diam, dia Disuap-suapin nggak mau. gitu. Dia nggak mau, dia nggak akan mau. Udah nothing tulus dia. Nothing tulus. Oke, ini udah agak-agak mengkerucut sebenarnya ya untuk ke arah hipotesa akhir gitu. Nah, balik lagi deh. Udah masuk ke ranah hipotesa akhir ini, tapi belum ada buletnya banget nih. Tapi udah agak mengkerucut sedikit. Jadi mungkin ya kasus kali ini nih antara pure incident juga ataupun juga ya kita nggak tahu juga ya karena banyak kejanggalan-kejanggalan. Antara pure incident atau accidental homicide. Bahasa Inggris keren, bahasa Indonesianya apa itu gua nggak tahu. Nah kalau kayak gitu kan basically nggak ada yang bisa kita tanyain lagi nih ya kan, atau kita jadiin katalis untuk mencari tahu ya kan. So kayaknya emang ranah selanjutnya adalah antara kita ETI ke tempat kejadian karena fotonya ada kan, dan ataupun juga kita connect dengan si arwah gitu. Nah kalau untuk udah masuk ke ranah supernatural nih guys, segmen-segmen supernatural. Nah menurut kalian dapat nggak linknya ke Yu Menglong sendiri? Belum. Nggak berasa dapat gua bau. Bahkan nih ketika kita bahas Liam Payne, samar-samar kerasa. Makanya gue bisa nangkap energi arwahnya, tapi nggak ke-connect, bener nggak? Karena bukan arwah advance, sorry. Tapi ketika kita ke Charlie Kirk, bentar aja ngomong, deng, ke-connect. Karena jiwanya advance. Dia walaupun ada jadi jiwa kayak sadar, kok kayak dia ngomongin gua atau apa, dan orangnya proaktif lagi. Ini dari tadi, gue nggak merasa ada yang nyamber, ya nggak? Enggak. Either dianya juga acuh tak acuh, apalagi pas masih hidup karakternya begitu kan? Gua rasa emang udah karakter jiwanya acuh tak acuh, dan dianya juga bukan jiwa advance secara supernatural spiritual ya, jadi susah. Atau memang ternyata kalian bukan mengkoneksikan ya, meradarnya ini nih dia udah ke Take next off sih, destination. kayaknya Belum. belum kata Grim Reaper. Dia belum take off, dia belum tenang, tapi aku berasa Grim Reaper tuh kayak ngehalangin kita untuk mau berkoneksi sama arwahnya. Apa karena dia masih belum? Ya, mungkin karena masih belum stabil ya. Ya, wajar sih. Beda banget sama Fat Cat. Fat Cat entah kenapa dapat green light. Kok yang ini? Tapi aku ngelihat sih Grim Reaper putih sih. Gimana Kak Grim Reaper? However, samar-samar gue ngeliat ada 2 GR bilang, boleh tapi hanya beberapa saat saja. Terserah kamu mau mencari informasi apa dengan cara apa. Hanya beberapa saat saja dan dalam pengawasan kami. Ini 2 lu Grim Reaper putihnya. Jadi walaupun tadi kita sempat ditahan, akhirnya sekarang dikasih. Iya, walaupun gue nggak ngerti kok abstraknya seakan-akan backgroundnya terang, padahal di China lagi gelap. Gue juga bingung nih maksudnya apa. Terus gue tanya sama Grim Reaper kan, kok Itu penjagaan Willy, kata Keris. oh pantes. Terus gue tanya sama Grim Reaper, kenapa akhirnya aku diberi akses walaupun cuma sebentar. GR-nya bilang, karena kalau enggak tadi kamu mau pakai cara kedua, pakai Arka yang suruh ngomong. That's a bad idea, it's a worse idea katanya. Janganlah, kasihan. Karena kaget kali ya. Kaget lo anjir. Gila, lu yang biasa semasa hidupnya terbiasa dengan racun, terus tiba-tiba ngeliat Arka gitu. Coba ya. Oke. I need his pictures. Seenggaknya semoga kita bisa menemukan jawaban aja Tapi sih. gue nggak bisa lama nih. Nggak tahu kalau si GR bilang sudah cukup,
Ya udah, ini dalam penjagaan. Dalam penjagaan. Untungnya dalam penjagaan. Nih. Oh, dia masih dalam. Ini nanti di episode Anomali publish judulnya Q&A bersama Grim Reaper. Mungkin by the time ini dipublish, Anomali juga udah publish. Yu Menglong masih dalam apa ya kita waktu itu bilangnya ya? Belum expired energi penjagaannya. Lu Ya. setelah meninggal itu lu punya masa tenggat, Bo. Masa tenggatnya itu belum expired. Enggak jadi ke Arka. Maaf ya gitu. Ya udah katanya. Ya sudah yuk. Dia mikirin ibunya banget sih. Setelah jadi arwah. Kita harus nyamperin GR-nya dulu 2 baru minta tunjukkan ke Yu Menglong. Nggak bisa langsung ke Yu Menglongnya sendiri. Ini nggak banyak manipulasi loh, surprisingly. Karena kan ada Grim Reaper. Berarti Gimana, kita Bo? langsung ke sono ya. gas. Yuk, mulai ya. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, tunjukkan kebenaran, jauhkan kami dari kebohongan. Walaupun hanya sebentar, namun kami mengikuti arahan kebukanan. 2 Grim Reaper itu ya Tuhan, kami akan mengikuti arahan mereka. Kami akan berangkat ATI mencari informasi dari Yu Menglong. Lindungilah kami. Amin. Siap, Jess? Kak Grim Reaper, kami berangkat. Kok agak melayang ya, Jess ya? Betul. Kayak kerasanya nggak jejak tanah. Aku dapat abstraknya. Ini kita melayang, Jess, nggak jejak tanah. Tapi jiwanya dia, arwahnya dia juga ikut melayang bareng kita kayak under penjagaan gitu loh. Kamu ngerasanya gimana? Iya, terus dia bingung kayaknya ngeliat kita. Pakai bahasa Mandarin aku nggak ngerti apa itu. Aku juga. Siapa kamu gitu katanya. Itu Grim Reaper-nya megang kawil terus ditranslatein gitu loh. Thank you. Pakai Grim Reaper aja. Ya Tuhan, aku mohon Kak Grim Reaper bisa nggak minta tolong. Kami manusia biasa yang ya kami manusia biasa tapi memang punya ability untuk seperti ini. Iya, siapa kalian? Anjir, dibilang kalian hantu ya? Bukan, kami masih hidup. Aku harusnya pura-pura jadi arwah aja ya. Aduh, dia kayaknya nggak mau ngomong nih. Iya, dia nggak mau ngomong. Kalian, kita dianggap hantu, Bo. Mungkin kita dianggap sesama arwah gitu. Bukan, kami masih Dia hidup. bilang kayak, mana ibuku? Loh kok bisa gitu Kak GR? Oh, dimensi dia dibatas, Jess. Memang Jadi dia kayak dibatas. somehow kayak roaming, tapi ada kayak Betul. selaput tipis ngebatas dia supaya Bener. dia nggak bisa connect dengan yang masih hidup. Selaput putih gitu lah yang aku Kata lihat. Grim Reaper, itulah perlindungannya kami. Dijagain banget kok. Wah, KGR kalau dia nanya di mana ibu, itu tugasnya kalian semua. Aku rasa boleh nggak Kak Grim Reaper maksudnya nganterin ke ibunya. Terus salah satu dari Grim Reaper itu bilang sebenarnya dia sudah melihat ibunya, tapi mungkin dia ingin melihat ibunya lagi. Ya, aku rasa mungkin bisa tolong dikasih ya KGR, karena kasihan juga kan, pasti baik ibunya maupun Yu Menglong juga saling kangen satu sama lain. Dan Oke. masih bersedih sampai Karena sekarang. waktu kita singkat, Kak Grim Reaper, aku ingin tanya, bagaimana perasaan dia sekarang? Oh, ini gue langsung cepet nih tektokannya, Bo. Langsung gue translate bahasa Indonesia aja ya. Ya aku nggak mau di sini lah. Apaan tempat ini? Aku nggak mau di sini. Cemas, gunda gulana Iya. gitu. Lah emang dia nggak tahu dia udah meninggal, Kak Grim Reaper? Tahu. Tahu katanya, tapi ya emang simply nggak mau di sini aja gitu, nggak mau. Dia nggak mau, dia maunya maksudnya roaming lah gitu. Cari roaming tempat yang lebih around. nyaman daripada cuma sekedar dibatas begini aja. Soalnya dia tuh di bubble, Di kamu bubble. di dalam bubble. Nggak bisa, Yu Menglong. This is for your protection. Oh, dia ngerti Inggris nggak, Saena? Seharusnya ngerti lah. Iya. Ngerti. Dia Tiba-tiba ngerti dia kayak, ya? Iya. hah? Dia kayak denger pas this is for your protection, dia kayak nyaut. You speak English gitu. Nggak mau lewat Grim Reaper aja deh. Lewat Grim Reaper aja. Dia nggak ngerti lagi pas gue ngomong lewat Grim Reaper. Oke, mungkin Oh, GR bilang, ada baiknya Willy Jesslyn, kalian ngomong sesuatu dengan energi yang bikin dia tenang. Mati lu. Orang pengen gue cari keterangan, malah disuruh kita bikin tenang. Inilah suka duka jadi DA, mau nyari keterangan malah suruh bikin tenang.
apa-apa. Nyari pahala. Menglong, omongan aku energinya akan ditranslate oleh penjaga ini. Tenang, kamu di sini mungkin terbatas seperti sangkar burung. Namun, ini penting untuk perlindungan roh kamu. Kalau kamu keluar dari perlindungan ini, kamu tidak tahu betapa bahayanya alam ini, hukum dimensional. Dipotong gue langsung. Ya gitu, kayak orang itu kayaknya cepet dia ngomongnya dan ya oke, gue tahu gitu. Oke. Oh, terus dia nanya terus gitu. Ya sudah, itu yang pengen kami sampaikan. Ya, terus kalian mau apa gitu? Kalian siapa gitu? Betul. Kalian maksudnya kesini mau apa? Mau apa dari aku? Ya gitu. sudah, aku tidak tahu ini dibolehkan atau enggak ya. Jadi sebenarnya kenapa kamu berakhir di sini? Meninggalnya kenapa? Sorry, abstraknya kayak gini. Aku tidak tahu, kayak pokoknya lagi have fun, tahu aku di sini gitu. Terjatuh gitu. Iya. Dia cuma ngomong gitu doang. Dia juga bingung sih. Dia bingung. Bener kan gue bilang bahwa dia bingung. Tiba-tiba dia ke Grim Reaper, mohon. Ada kesan memori bahwa kamu ingin mencari tahu biang keroknya apa. Iya dia bilang kayak, kenapa? Kok aku harus begini katanya. Tunggu, sebelum biang kerok, kok kamu nggak seperti jiwa atau arwah lain sih kalau udah meninggal tuh kayak shock, takut gini. Dia nggak bisa jawab, Bo. Dia kayak tipe-tipe ini deh, Kawil. Dia tipe impulsif sih, Bo. Dia tipe yang nggak terlalu mikir banyak. Yang penting gini, dia first thing first, apa yang harus gue Iya. lakukan kayak gitu. Dia orangnya begitu. malah dia yang nanya gue kayak, ya tapi aku sekarang udah harus gini, aku harus ngapain? Pantesan dia dalam perlindungan, Jess. Karena dia tipe orang yang bukan short sighted. Short minded. Ya. Tapi maksudnya dalam hal ini bukannya jelek ya, maksudnya Iya. bukannya mikir pendek terus langsung, bukan gitu kan? Short minded, dia marah gitu. Dia nggak Iya. suka ngomongin. Enggak, soalnya dia mikirnya kalau orang short minded tuh langsung ngomel, dikit-dikit ngomel Sorry, Jess. gitu kan. Clear nih. Dia ini batin udah, Bo. Dia bilang, gue contohin ya, pakai bahasa Indonesia. Gue short minded. Tapi kalau gue short minded bukan gara-gara short mindednya gue jadi meninggal gitu. Enggak, bukan gara-gara itu. Clearly berarti ini bukan bundir, Bo. Bukan bundir, bukan, definitely bukan. Oh, Grim Reaper bilang bukan. Apakah kecelakaan, Kak Grim Reaper? Insiden tidak disengaja? Sudah waktunya gitu? Grim Reaper bilang, hanya yang bisa kami katakan, it's not his time yet. Yes, aku juga dengar hal yang sama. Belum waktunya untuk Belum meninggal. waktunya. Terus dia gini, gitu. Mungkin kasih pesannya. Terus ahnya dia kayak, ibaratnya kayak, I knew it, gue tahu itu. Iya, Man, bener. you know what, Bo? Dia nggak nolong sih. You're not helping, man. Sama siapa sih? Aduh, gue pasti dicaci maki nih sama the clients nih. Orang udah jiwa meninggal diginiin, tapi terus terang he's not helping sih, Bo. Helping apa? Nggak ngasih info apapun. Udah dia agak It's okay, pikiran it's okay. pendek. Gue nggak bilang dia jahat ya. Dia orangnya baik, tapi emang ya ginilah karakternya. Ginilah. Iya, aku Oh, Grim Reaper bilang, disitulah mengapa engkau mendapatkan izin. Karena memang gak ada yang lain yang bisa diperoleh keterangannya selain hanya ini, katanya. mungkin di sini the clients mungkin bingung gitu, Kawil. Maksudnya short mindednya tuh bukan yang kayak dipanasin terus langsung tawuran, bukan yang tipe gitu kan? Impulsif aja. Impulsif, Iya, lebih betul, ke Bo. impulsif Impulsif. aja. heeh. Mungkin gini, Bro Will. Lebih ke arah ngasih tahu dia aja what next, kan dia what next. Seenggaknya ada faedahnya. Coba ya, walaupun orangnya agak ya Lu gak mau di bubble ini terus kan, gitu loh maksudnya. Grim Reaper, aku minta tolong. Menglong, kamu gak mau di bubble ini terus kan? Gak mau, dia bilang. Something better lah, something else, Oh, somewhere dia mau ngeliat ibunya, place dia bilang. else better katanya gitu. Dia mau ngeliat ibunya. Ngeliat ibunya. Ya minta izin dulu sama ini. Minta izin. Emang Terus dia bakal nanya. ngasih katanya. Ini ya, Bo, sorry. Maaf the clients, tapi gue personally gak suka karakternya sih. Tipe 1 impulsif, agak short Frontal. minded, dan gue kan nanya, minta izin dulu sama GR.
dia malah kayak seakan memframing gue. Emang dikasih? Gue tahu nih tipe karakter kayak gini nih. Tipe yang gimana ya? Manipulatif. Aduh maaf deh sekali lagi, the client sebagai pecinta ini manipulatif, dan seakan-akan kalau ternyata nggak dikasih oleh GR, gue yang disalahin. Ada nih tipe orang karakter kayak gini. Nah ini beliau kayak begini karakternya. Gue Bukan beliau sih, Kawil. maksudnya Menglong. Agak nggak cocok gue karakter begini. Langsung kayak ilfil lah gue lah langsung. Lu tahu kan di dunia ada orang-orang karakter kayak gitu kan? Gitu. Ya udahlah, seenggaknya kasih tau aja Bro Will, dia harus ngapain. Menglong, kamu harus. Oke, ini belum waktunya kamu meninggal. Tapi kamu juga tidak boleh terus-terusan di sini. Kamu harus move ke perjalanan selanjutnya. Ya kasih tahu dong. Wah gila, karakternya gue nggak cocok Bow. Gue nggak cocok karakternya. Jess masuk Jess. Nggak cocok gue. Dia langsung bilang kasih tahu dong karakter caranya gimana. Gue nggak cocok udah. Boleh nggak kamu ambil alih Jess? Iya boleh. Aku nggak cocok karakternya sama dia. Oke, ya kami tahu kamu lagi panik. Tapi alangkah baiknya mungkin kamu bisa memohon sama Grim Reaper. Terus ya gimana gitu? Ya, kamu bisa memohon sama Grim Reaper. Kalau misalnya kamu mau ketemu sama ibu, ya udah, kamu bilang. Tapi jangan dalam keadaan kamu tuh cemas banget, kayak nggak tenang gitu. Coba sekarang tuh kamu tenangin diri dulu. Ya gimana mau tenang? Sorry Jess, aku boleh potong? Boleh. Ini kalau di psikologi gue nggak tahu jenis karakternya apa Bow. Tapi dia di dalam setiap perkataannya, kalau bisa lawan bicaranya yang terlihat salah gitu loh Bow. NPD. Enggak sampai apa NPD tuh? Nggak sih. tahu. Mungkin teman-teman clients bisa bantu. Tiap kali dia ngomong, kalau misalnya tiba-tiba lawan bicara udah salah, dia pasti bilang, kan lu gak punya solusinya kan? Lu ngomong gini. Gue gak cocok sama orang karakter kayak gitu. Dia kayak gitu karakternya. Dia maunya tuh langsung dedes gitu. Dia tipenya gitu. Iya, Mungkin cocok. karena perfeksionisnya itu. Coba gimana Kak Grim Reaper? Iya katanya. Kamu harus lebih tenang. Maaf ya Grim Reaper, aku tidak Terus bisa Grim Reaper menenangkan bilang, dia. sorry Kawil, aku potong. Terus Grim Reaper bilang, kalau tidak, nanti ibumu akan merasakan kegundahanmu. Kamu tidak mau itu terjadi kan? Goyang tuh dia tuh. Tidak. Iya, wait. Meyo Meyo tuh apa sih? Tidak mau. Meyo tuh gak mau atau apa artinya? Meyo tuh bukannya ada ya? Tidak ada. Tidak punya. Gak jelas Tidak gue, ada. tapi kayak nggak mau dengernya nggak jelas gue. Puyau, harusnya gitu. Gue mentok Bow. Baru kali ini gue mentok. Jesslyn, your time. Atau enggak ya udah next aja Jess. Maksudnya ya udah, yuk lu tenang. Mungkin itu permintaan dari Grim Reaper juga, kenapa kan? Kita awal-awal langsung disuruh. Iya, Tapi yuk satu tenang hal, yuk. iya satu hal pengen gue deskripsiin sekali lagi. Gue dan Jesslyn dan 2 Grim Reaper dan Meilong di satu bubble agak floating, Yes, nyaman floating. banget, nggak ada presensi kubu kiri, Nggak ada. manipulasi nggak ada, firm banget tenaganya. Inilah definisi perlindungan kubu kanan. Jadi intinya dia baik juga ya Bro Will. Walaupun Aslinya iya, Ya orang belum sebenarnya. waktunya Bow. Cuma aku bisa ngerti sih dia tuh panik. Panik. Jadi kayak gini. Coba yuk kita tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Terus dia bilang, kamu pikir aku mau senam? Enggak harus senam juga sih. Kena juga Jesslyn. Enggak harus senam sih, cuman supaya nenangin diri. Ayo, kamu bisa lebih tenang. Kamu katanya mau ketemu ibu kamu. Ayo, bisa lebih tenang lagi. Iya sih katanya. Ayo lebih tenang lagi, lebih tenang. Lebih tenang tuh energinya belum tenang. Terus dia nanya, udah belum. Udah katanya. Oh, udah. Gimana Kak Grim Reaper? Bisa nggak dibawa Oh, ke tempat ibunya? Bisa, kata Grim Bisa. Reaper. Ini Syukurlah. memudahkan pekerjaan kami, Willy, Jesslyn. Mari kita move sedikit. Ibaratnya kayak naik levelnya tuh kayak kita dibawa floating lebih atas lagi. Oke. Melong, jangan. Dia nggak boleh dengar kata jangan nih kayaknya. Tenang. Terus salah satu Grim Reaper bilang, aku rasa tugas kalian sudah selesai. Oke. Akan naik lagi. Kamu akan dibawa Grim Reaper. Ini udah naik sih Jess. Perlahan aku Iya berasa udah dia naik sama. Aku juga Dia mau berasa dibawa gitu. agak-agak keluar bumi deh nih. We have to go home. We have to go home. Kata Grim Kayaknya Reaper, bukan.
kalian masih boleh stay beberapa saat. Karena kayaknya ke rumah mamanya nih sih feeling aku nih. Tapi kerasa lebih floating lagi. Kerasa lebih floating. Gimana ya Boy? Iya. Namanya dimensi itu kan nggak bisa dijelasin. Tapi kayak kerasa naik satu level gitu loh. Ya udah, coba Iya. gas ke emaknya. Tapi masih di dalam bubble itu. Masih. Grim Reaper 2 kan Jess? Hmm. Aku lihatnya 2. Kok ini cepet banget? Tahu-tahu udah di tempat Iya. lain. Iya. Ini gue langsung dapat abstrak dari Grim Reaper-nya. Ini dari Grim Reaper ya Boy ya, bukan dari Melong. Grim Reaper bilang, yang bisa dilakukan olehnya saat ini, kalaupun kami membawanya ke depan jiwa ibunya, maksudnya ibunya yang masih hidup, dia tidak diperbolehkan untuk komunikasi dan yang lain-lain. Dia hanya diperbolehkan untuk merasakan kasih sayang ibunya dan jadikan itu pembelajaran, pembawaan, dan bekal untuk perjalanan selanjutnya. Dan bagi siapapun yang menonton ini, kata Grim Reaper, dengarkanlah juga info ini. This is important, kata Grim Reaper. Akan ada banyak kejadian-kejadian seperti ini lain di muka bumi, di mana jiwa di dalam satu bubble, terus kayak ngelihat keluarganya, lu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lu masih bisa merasakan sayangnya keluarga itu, cintanya, kangennya. That's it. Hanya itu yang bisa dilakukan, kata Grim Reaper. Ternyata kau tuh bener. Ini kita kayak ke satu dimensi gitu ya. Terus di situ tuh aku ngelihat ada, kamu tau gak sih kalau kayak nonton film gitu, ada ibunya kayak dari dia tuh lahir kayak gitu ya, kayaknya masih dibopong. Pusing. Ini dimensi apa sih? Ini Berat. aku lihat dimensinya putih semua, tapi ada scene gitu loh, kayak ibunya menghabiskan waktu muter sama banget ya, dia. Jess, ya? Muter banget. Pusing gua. Terus Muntah. terus dia kayak ngelihat itu. Ini maksudnya sebelum dia ke ibunya. Mungkin kenapa Kak Grim Reaper menunjukkan ini sebelum ke tempat ibunya langsung? Kita kayak di dalam bubble, Jess, tapi Yes. 360 derajat kita muter. Betul. Pusing banget. Muter gitu. Kenapa Kak? Shh. Oh, oke. Oke, gue udah lebih stabil. Duduk yuk Kak. Kita harus di dalam bubble sih. Tadi aku salahnya agak-agak keluar bubble. Duduk. Boleh kamu yang lanjutin dulu gak, Jess? Aku masih berasa pusing. Sama. Apa kita mau go home aja? Karena Boleh juga sih. gak ada info Nggak lain ada, Bow yang iya. mesti kita tarik. Tapi udah ketemu nyokapnya dia. Belum. Soon pasti akan ketemu. Udah Soon. serahin aja sama Grim Reaper. Ya udah. Katanya Kalau Kak kalian- Grim Reaper setelah ini sih. Iya, kalau kalian tidak kuat, pisah saja dari dimensi Iya. ini. Soalnya memang tadi salah satu dari Grim Reaper kan, yang kan ada 2 kan. Salah satunya bilang sebenarnya kita tugasnya udah selesai gitu. Oke, kata satu Grim Reaper, aku akan mengantar kalian dengan cepat. Dia bilang, dia kayak gini, Jess, kita di depan tangan dia. Kita istilahnya mau dibanting secara cepat supaya itu. Oke, ke Grim Reaper. Yuk. Dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Ih, aku berasa banget. Dung, Iya, langsung. berasa banget aku. Dung gitu. Sampai jumpa lagi katanya. Oke, Iya, thank you Kak. buka mata Jess. Ih, langsung balik ya? Itu di Langsung balik. Aku biasa balik kan lama. Aku tunjukin aja Jess ya. Grim Reaper bilang, ayo kesini Iya, ke depan tanganku. bener gitu. 3, 2, 1, buk gitu langsung iya. kesini gue. Anjir, gila. Oke. Nggak banyak infonya yang bisa Nggak didapat. pakai Bo. pusing-pusing. Nggak. Maksudnya pas balik nggak pakai Nggak. pusing-pusing lagi. Terus Beneran tiba-tiba kita ngelihat kayak UFO yang makin jauh bubble-nya gitu. So kita langsung aja masuk ke segmen conclusion. Oke, di klien semuanya. Jadi mungkin kita tidak sesuai ekspektasi kalian ya, yang mengharapkan bahwa skenario kedua yang terjadi. Gue juga kira, bakal seru nih kalau ini Yang ada beneran. penghabisan dan lain-lain gitu USB kan. yang dimasukin ke mulut dan lain. Wah, itu kayaknya mungkin netizen lain lagi membuat dracinnya sendiri. Iya. Ya gimana ya, seseru-serunya kenyataan akan lebih seru drama buatan orang. Bener sih. Ya, gue udah agak curiga sih kok kayaknya agak lebay ya. Tapi ya nggak tahu karena sananya simpang siur kali ya. Tapi ya basically kita udah mulai ke conclusion lah. So kita udah mulai mengkerucut lagi nih tentang hipotesa kita lah ya dari sudut pandang supernatural, bahwa dari awal kita juga merasakan bahwa kok nggak ada cium bau-bau penghabisan nyawa di sini gitu kan, apalagi yang terencana dan lain-lain gitu kan. Dan makin kesininya kita konten, mendeduksi juga beberapa orang yang ada di sana juga yang mengikuti pesta, kok
lebih ke arah menutupi ya, kayak nggak mau salah ya, lebih ke arah situ ya nggak sih Iya. guys? Karena nggak mau dianggap tersangka. Betul. Dan mungkin laporan setelah polisi melakukan penyidikan ya emang mungkin real gitu kan ya, bahwa oh ini kasusnya ini kali ini Iya. memang walaupun ada yang kawat besi itu tuh katanya kan nggak tahu juga sih kenapa bisa terbuka ya. Ya kan, karena kita tidak ATI ke tempatnya langsung karena ya udah menemukan jawabannya juga. Jadi what for lagi gitu kan. Masih misteri juga kenapa kawat, bisa jadi lagi dia bisa ngebuka atau emang temennya ngebuka atau minumnya keras banget gitu kan deh, jadi ya pakai benda or something, kita nggak tahu lah gitu kan. Yap, walaupun itu bukan di apartemennya sendiri kali ya, jadi dia nggak ngerti, mungkin kepanasan atau apa gitu Ya kan. mungkin dibuka gitu. Jadi dia ngebuka dengan paksa atau apa gitu kan. Namanya juga lagi mabuk gitu kan. Tapi pembelajaran yang gue ambil adalah mabuk jangan terlalu keras guys. Kalau bisa jangan menyentuh benda itu gitu kan, minuman itu kalau bisa gitu loh. So kalau dari kalian gimana nih? Dari Bro Will atau Jesselyn? Jangan mabok. Nggak, soalnya gue perhatiin di antara semua jenis. Ya gue bukan pemakaian narkoba, tapi mabok adalah salah satu yang paling destruktif sih. Lu bisa emosi gara-gara mabok kan, bisa. Tapi ya narkoba lain ada yang arahannya ketika dalam pengaruh lu nggak begitu. Tapi kan narkoba tetap narkoba, cuma jangan mabok sih. Gue pernah mabok hangover, nggak enak banget rasanya. Ya minum boleh tapi jangan sampai mabuk kali ya. Walaupun ya di agama gue juga tidak boleh gitu kan. Menurut gue Indonesia belum cukup dewasa sih untuk seperti American yang dibilang lo boleh mabok asal jangan driving, nggak boleh. Gue rasa Indonesia belum cukup dewasa. Belum. Maksudnya metropolitan, jangan Indonesia, metropolitan. Jakarta pun gue yakin belum dewasa dalam hal itu. Tapi yang too much itu ya bisa mengakibatkan seperti kejadian Yu Menglong inilah menurut kita gitu kan ya. Kalau dari Jesselyn gimana? Nah, kesimpulan case ini ya, ini aku ngomongin case dulu ya. Bahwa Yu Menglong yang memang menghadiri pertemuan itu ya bukan dengan paksaan. Ya memang kayaknya terkait dalam urusan kerjaan. Jadi semuanya ada di sini. Kita ngobrol-ngobrol gitu sambil party gitu. Ya udah gitu. Ini jatuhnya tuh kayak meet terus abis itu kita sambil happy-happy gitu loh. Itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua memang betul udah pasti bukan bundir. Kerasa banget juga dari awal dan ternyata terkonfirmasi sampai akhir. Yang ketiga ibunya nggak disuap, jadi ibunya memang benar-benar mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Surat terakhirnya itu tuh bukan paksaan ya? Bukan paksaan. Memang meninggal secara ya karena akibat minum lah, kurang lebih seperti itu isi suratnya juga. Dan lagi kan ibunya kan juga sempet ibaratnya guling-guling, terus sempet mana nih gitu semua tersangkanya nih gitu. Maksudnya gue minta kronologi, minta semuanya, minta kejelasan gitu. Tapi akhirnya tersangkanya semua udah ngaku ya? Nggak tahu. Sampai sekarang belum ada tersangkanya, Kak. Oh bukan, sorry, bukan tersangka. Maksudnya Saksi. orang-orang saksi-saksi itu yang ada di dalam kamar itu bersama dengan Yu Menglong malam itu sudah pada ngaku semua. Mereka mengakui mereka di dalam acara tersebut, tapi sampai sekarang juga belum ada keterangan jelas siapa yang melakukan dan lain-lainnya gitu. Kali disimpan sama pihak kepolisian. Itu juga kan makanya kan bau-baunya ada yang ditutupi. Karena basically balik lagi mungkin itu akan mencemarkan nama entertainmentnya juga, mencemarkan nama manajemennya atau apa gitu kan ya. Jadi yaudahlah tutup aja kasus ini. Nggak terlalu ini pure. Ini kok kecelakaan insiden gitu sih. Tapi yang gue lihat sih gini sih Jess. Memang gue lihat Yu Menglong ini nih besar banget rasa cintanya sama orang tuanya lah ya. Itu sih yang gue highlight, kayak wah, meninggal aja sudah meninggal udah jadi arwah gitu kan dia. Sudah jadi jiwa masih mikirin orang tuanya, dan orang tuanya pun juga mikirin anaknya banget. Betul. Indah sih itu sih. Walaupun cinta dua alam. Di alam yang berbeda. Gitu. Ada yang mau kamu tambahin lagi, Jess? Kalau pembelajarannya ya lebih ke arah ya dimanapun kita berada, ya pastikan diri kita ya tetap mawas diri, tetap dalam keadaan sadar, amin. Ya semoga kita semua bisa hati-hati ketika sedang bepergian dimanapun. Ya, don't too ataupun much. di rumah Dan sendiri. jangan too much lah. Memang yang menyenangkan itu tuh selalu gak enak di akhirnya. Jadi don't too much gitu. Ya, Nah, jangan too kita harus much lebih aja. bisa kontrol diri lah. Kurang lebih seperti itu.
Misalnya Bisa walaupun menghindari. teman-teman cekokin, kayak semangatin, ayo minum lagi, ayo minum lagi. Tapi kalau misalnya udah dalam limitnya teman-teman ya jangan lah. Ya, tapi ya namanya juga lagi dalam keadaan. Tapi itulah yang kita dapatkan. Semoga para penggemar dari Yung Menglong sendiri pun juga ya bisa lebih tenang. Karena ini Iya. bukan kejadian yang begitu kriminal dan lain-lain. Ya basically insiden. Itu aja sih dari kita. Mungkin kita akan berbeda pendapat sama The Clients dan lain-lain. Ataupun kabar ke depannya nanti. Tapi emang dari sini aja kabarnya simpang siur sekali ya. Betul, udah banyak bumbu banget deh teman-teman. Mhm. Aku ngerasa ada sedikit pergeseran gitu. Pergeseran minat, pergeseran energi yang aku berasa banget gitu ya dari kasus-kasus belakangan ini. Semuanya tuh harus dikait-kaitkan dengan penghabisan nyawa. Aneh gitu, kayaknya dengan konspirasi. dengan konspirasi. Kayaknya emang lagi arahannya ke sana. Ya, Berarti apa? Berarti waktunya PH bikin film ke arah situ. Ya bikin aja apa kayak gitu. ya udah. Sebelum itu The Clients, mari kita doakan Yung Menglong dengan kepercayaan masing-masing. Silakan Jess. Doa dimulai. Ya Tuhan, semoga Yung Menglong setelah ini dapat menemukan kedamaian di dalam hatinya, dapat mengerti jalan yang harus ia ambil untuk kedepannya, dan semoga baik dari pihak keluarga Yung Menglong dan Yung Menglong sendiri dapat lebih legowo dan menjadi lebih tenang batinnya. Amin. Oke, Clients, kalau kayak gitu, thank you so much for today and this content. Dan itu aja sih dari kita. Jangan lupa like, comment, juga subscribe juga. Dan kalau kayak gitu, kasus Yung Menglong case close. Dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Salam detektif astral, mengolah misterius dengan cara khusus. Bye.